Mau berperang, tapi tidak paham dengan medan dan arenanya. Tidak kenal dengan musuh-musuhnya, bahkan tidak tahu senjata apa yang akan dipergunakan. Terlihat konyol, tapi kenyataannya hal ini banyak terjadi di antara kandidat-kandidat anggota legislatif atau caleg-caleg yang akan bertarung di dalam pemilihan legislatif. Nah, untungnya Politician Academy punya solusinya. Apa itu? Mari kita bahas bersama. Kali ini Politician Academy akan berbagi tentang salah satu produk unggulan dari Politician Academy yang namanya Strategic Political Mapping. Di mana Strategic Political Mapping kami yakin akan bisa membantu para calon legislatif melalui kompetisi hingga memenangkan pemilihan legislatif 2024. Nah, Strategic Political Mapping pada dasarnya merupakan pemetaan politik. Pemetaan politik adalah sesuatu hal yang harus dilakukan pertama kali bagi mereka yang akan maju. Karena kalau Anda maju tanpa mengidentifikasikan diri dengan lebih baik, jujur melihat resources atau kelebihan dan kekurangan diri, kemudian Anda tidak melakukan observasi dan riset terhadap daerah pemilihan termasuk konstituen Anda, bagaimana perilaku konstituen, apa problem yang dimiliki oleh konstituen di dapil Anda, plus Anda tidak mengenali kompetitor-kompetitor Anda atau musuh-musuh Anda, maka saya bisa yakinkan Anda akan kalah. Karena pemetaan politik yang detail merupakan dasar bagi pembentukan personal branding, dasar untuk menentukan targeting, dasar untuk kemudian Anda menyusun strategi, dasar untuk Anda membentuk atau membuat anggaran atau RAB, dasar untuk kemudian Anda menetapkan strategi yang mana yang tepat di daerah-daerah seperti apa. Nah, ini yang membuat pemetaan politik atau political mapping menjadi satu hal yang penting. Dan Politician Academy memberikan satu solusi yang bisa Anda manfaatkan, yaitu Strategic Political Mapping. Di mana Strategic Political Mapping ini adalah sebuah pemetaan politik yang disusun berdasarkan pengalaman mengikuti 3 kali pemilu, mulai dari 2009, 2014, dan 2019. Kemudian kita olah dan bentuk dari pengalaman di lapangan hingga kemudian menghasilkan strategic political mapping yang bisa mempermudah kerja dari Anda sebagai caleg dan tim ses Anda nantinya di lapangan. Nah, apa keuntungan kalau Anda memanfaatkan strategic political mapping dari Politician Academy? Paling tidak ada 5. Yang pertama, menghemat anggaran. Ini penting sekali karena banyak sekali caleg yang kemudian mengeluarkan anggaran yang tidak terukur dan boros dan tidak efisien dan tidak efektif. Oleh karena itu, dengan Anda memanfaatkan strategic political mapping bagi Anda yang ingin menghemat anggaran, ini bahkan kita hitung mengkalkulasi bisa sampai hampir 50% anggaran bisa dihemat kalau Anda memanfaatkan strategic political mapping. Yang kedua, Anda akan fokus bergerak ke titik-titik yang potensi suara calon pemilih Anda lebih besar dibandingkan ke titik-titik tertentu yang ternyata di situ walaupun Anda kerja keras pun Anda tidak akan banyak mendapatkan calon pemilih. Yang ketiga, strategi darat maupun strategi udara yang Anda lakukan akan terukur. Anda tidak akan masuk ke wilayah-wilayah yang tidak jelas. Jadi Anda akan fokus mengeluarkan dana Anda, menjalankan event, melakukan kegiatan ke titik-titik yang jelas. Di situ kemudian potensi untuk mendapatkan pemilih jauh lebih besar. Jadi serangan darat dan serangan udara ini bisa lebih fokus dan terukur. Yang keempat, Anda akan terhindar dari rayuan tim ses Anda yang abal-abal dan calo-calo politik di luar sana. Ya, saya yakin sekali nanti pada saat Anda turun ke lapangan,
Anda akan merekrut tim ses yang belum tentu semuanya benar dan belum tentu semuanya memberikan advice yang tepat. Nah, kalau Anda sudah memiliki strategic political mapping yang jelas, Anda sudah memiliki roadmap yang jelas, Anda tidak akan mudah diarahkan atau dirayu menjalankan sesuatu yang tidak perlu. Itu keuntungan keempat. Dan keuntungan yang kelima, Anda terhindar dari konfrontasi langsung dengan petahana di awal gerakan Anda. Tentu saja berhadapan dengan petahana merupakan sesuatu yang harus Anda hadapi. Tetapi dalam pentahapannya Anda bisa berhadapan dengan petahana baru di akhir-akhir saja. Jadi nggak perlu di awal Anda langsung berhadapan dengan petahana. Karena tentu saja dibandingkan petahana, modal dan resources yang Anda miliki mungkin akan kalah dibandingkan dengan petahana. Nah, lalu apa isi dari strategic political mapping? Yang pertama, bisa menunjukkan peta potensi suara secara akurat. Jadi, kita lihat contoh langsung saja, di mana di sini saya mengambil contoh di pemilih DPR RI, ini caleg DPR RI di Dapil Sumatera Selatan 2. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, jumlah partisipasi pemilih, artinya pemilih yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan DPT-nya tentu saja ada perbedaan dan di situ adalah golput. Golput itu adalah potensi yang teman-teman bisa dapatkan. Sebagai contoh di sini kita bisa lihat bahwa potensi pemilih golput di 2019 itu besar sekali, mencapai 562.487. Ngomong-ngomong, wilayah-wilayah ini adalah kabupaten kota semua yang berada di wilayah Sumsel 2. Nah, kemudian potensi yang berikutnya adalah suara tidak sah. Ya, karena suara tidak sah itu adalah mereka yang sudah datang ke TPS tapi kemudian salah mencoblos sehingga kemudian digolongkan tidak sah. Dan kalau kita hitung dari setiap kabupaten yang ada di Sumsel 2 ternyata jumlahnya juga cukup besar di angka 337.332. Kemudian terdapat juga caleg-caleg yang gagal. Caleg yang gagal artinya suaranya tidak memenuhi. Pemilih mereka atau konstituen mereka itu adalah konstituen yang tidak dirawat, yang tidak dijaga. Oleh karena itu, ini Anda bisa rebut suaranya. Dan kalau kita jumlahkan, baik berasal dari partai kita sendiri maupun partai lain, maka jumlah totalnya itu cukup besar. Ya. Dari caleg tidak lolos dari partai non-seat, atau non-parliamentary threshold ada di 312.913, sedangkan caleg yang tidak lolos dari partai yang memiliki kursi parliamentary threshold ada di angka 617.823. Kemudian satu lagi yang perlu jadi potensi juga adalah mereka yang mencoblos partai tapi tidak mencoblos caleg. Nah, ini jumlahnya kalau di total juga lumayan besar gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di sebelah kanan bawah, kita bisa lihat potensi suara yang bisa dikejar oleh seorang caleg DPR RI di Sumsel 2 itu mencapai 1.842.438. Ya. Ini jumlah yang sangat besar karena saya memperkirakan untuk caleg DPR RI di Sumatera Selatan cukup mendapatkan satu kursi kalau dia bisa mencapai sekitar 125.000. Jadi ini contoh dari peta potensi suara yang ada di strategic political mapping. Kemudian yang kedua, di dalam strategic political mapping kita kemudian merekap target suara. Ya, di mana target suara ini kami sudah pecah sampai di level TPS. Jadi teman-teman, saya langsung berikan contoh tabelnya saja. Bisa dilihat di sini dari tabel yang diberikan. Ya, jadi yang ini adalah contoh Kecamatan Sosoh Buai Rayap yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ya, kemudian kalau teman-teman lihat yang di sebelah kiri, ini adalah incumbent. Ya, ini adalah incumbent dan asumsi kita bahwa incumbent atau petahana pasti akan menjaga wilayahnya. Nah, kita bisa lihat ada warna hijau, kuning, merah. Apa maksudnya? Jadi kita
mengarahkan teman-teman untuk bergerak hanya di wilayah hijau dulu untuk prioritas pertama, kemudian baru masuk ke wilayah kuning dan kemudian masuk ke wilayah merah. Di mana wilayah hijau adalah daerah di mana incumbent atau petahana itu tidak kuat di sana. Jadi petahana tidak memiliki konstituen sampai di atas 25% dari total pemilih di daerah tersebut. Ya, sebagai contoh, di sini kalau kita lihat di TPS 5 kita lihat ini daerahnya hijau. Kenapa daerahnya hijau? Karena kalau kita lihat nih, Pak Wahyu Sanjaya di situ hanya punya 1 suara dari 102 pemilih. Artinya kecil. Kemudian yang lain juga bahkan ada yang 0 ya, seperti Hana Gayatri, dia tidak punya orang di TPS tersebut. Ya, yang lain-lain juga tidak terlalu besar. Jadi kalau di bawah 25% itu kami menganggapnya petahana tidak terlalu kuat di situ ya. Beda dengan yang daerah merah seperti ini. Jadi kalau misalnya ini ditunjukkan kepada teman-teman, teman-teman bisa langsung melihat target yang dikejar di daerah itu yang mana. Jadi titik-titik yang kosong itu di mana saja. Sehingga teman-teman menghindari daerah-daerah yang merupakan tanda kutip daerahnya petahana, daerahnya yang konstituennya kemudian loyal terhadap petahana. Karena kalau teman-teman masuk ke situ di awal, ini akan memboroskan dana teman-teman. Teman-teman kemudian menjadi tidak efektif kegiatan yang dilakukan di sana. Jadi ini contoh singkatnya, saya nggak bisa bicara terlalu dalam karena ini cukup kompleks penjelasannya. Tapi dari sini, dari peta ini teman-teman bisa melihat bahwa dengan adanya acuan seperti ini, teman-teman kemudian bisa lebih fokus menyasar wilayah-wilayah yang akan diserang sesuai dengan potensi suara yang besar itu. Jadi kalau di daerah yang hijau, target teman-teman misalnya di sini 70% itu bisa sampai at least 71 teman-teman bisa kejar suara di daerah tersebut. Sedangkan kalau yang di kuning itu 25% saja, di merah 5% saja. Nah, ini contohnya. Jadi dengan seperti ini tentu saja teman-teman dan tim ses itu bisa lebih efektif dan efisien gerakannya. Yang terakhir, selanjutnya kalau misalnya teman-teman sudah mengetahui itu daerah hijau, kuning, merah, kemudian pertanyaan berikutnya, so what? Apa yang harus dilakukan di situ? Nah, kami di sini juga memberikan secara ringkas strategi yang harus dilakukan di daerah hijau, di daerah kuning, maupun di daerah merah. Apa yang bisa teman-teman lakukan dan kapan waktunya? Ini penting sekali supaya sekali lagi kegiatan kita menjadi lebih terstruktur, terukur, efisien, dan efektif. Nah, teman-teman mungkin berkata bahwa kalau cuma data Pileg 2019 saya juga sudah punya. Betul, mungkin teman-teman sudah punya, tapi pertanyaannya apakah teman-teman bisa menginterpretasikan data itu kemudian menerjemahkannya dalam bentuk strategi. Nah, di sini kami bantu teman-teman melakukan itu. Jadi, menurut saya bagi teman-teman yang serius, teman-teman mau maju dan ingin menang, yang namanya strategic political mapping merupakan sebuah kewajiban, sebuah syarat wajib bagi teman-teman untuk bisa memenangkan pemilihan legislatif di 2024. Nah, bagaimana cara mendapatkan strategic political mapping? Teman-teman bisa hubungi Mas Imam dan Mas Rizky. Tentu saja ada harganya berbeda-beda untuk anggota DPRD Kabupaten 2, DPRD Provinsi, kemudian DPR RI dan DPD RI, tentu saja harganya berbeda-beda karena datanya juga berbeda-beda. Datanya pasti lebih banyak di level yang atas. Nah, teman-teman bisa kontak, kami akan memberikan harga terbaik untuk teman-teman, untuk membantu teman-teman, terutama orang-orang baik, punya track record yang baik, mempunyai integritas yang baik, dan mempunyai niat untuk memperbaiki proses politik di Indonesia dengan harga yang terbaik juga. Semoga dapat membantu. Kami tunggu kontak Anda dan salam perubahan.